النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi ittihadi wasilatil arham. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kitab Ta'limul Muta'allim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bab terakhir kitab Ta'limul Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma la budda. Kemudian wajib atau seharusnya li talibil ilmi, bagi para penuntut ilmu, santri, pelajar, atau orang yang terus meyakini hidupnya adalah untuk belajar, minal quti, untuk menyadari adanya makanan-makanan pokok, ya, alias mencari ilmu itu butuh bekal. Wa ma'rifati ma yazidu fihi, dan memahami, mengetahui, mencari ilmu bagaimana al-qut atau rezeki itu bertambah. Wa ma yazidu fil umri, dan memahami, mencari ilmu, mengetahui apa-apa yang bisa menambah umur, menambah apa? Umur. Wasihati, dan kesehatan. Nah, ini makanya ini di bab-bab terakhir adalah tambahan-tambahan, bab-bab tambahan. Seorang pembelajar ilmu juga harus ngerti kenapa rezekinya bertambah, kenapa rezekinya berkurang, ada apa dengan umur yang panjang, ada apa dengan umur yang pendek, dia harus ketahui. Liyatafarragha li talibil ilmi, agar dia ini bisa maksimum dalam mencari ilmu. Wa fi kulli dzalik, ya. Wa fi kulli dzalik, dalam setiap segala sesuatu, sunnafu kutuban, terdapat kitab-kitab yang membahas. Wa aurattu ba'daha, dan aku akan menyampaikan sebagiannya, kata penulis kitab Ta'limul Muta'allim. Huna, di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Di sini. Ala sabilil ikhtisari, dengan ringkas atau padat. Nah, dimulai apa-apa yang bisa menambah rezeki dan apa-apa yang bisa menambah umur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddul qadra, takdir itu tidak bisa ditolak, illa du'a, kecuali dengan doa. Wa la yazidu fil umri, dan tidak bisa menambah umur, ilal bir, kecuali kebaikan. Jadi kalau ada orang melakukan banyak kebaikan, maka berpotensi ia akan bertambah umur. Dalam hadis yang lain, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyumsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang pingin senang, ya, luas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka dia orang silaturahim lah. Silaturahim ini bukan sebuah perilaku sekali dua kali, namun lebih pada adalah karakter. Karakter gampang memaafkan pasti lebih sehat daripada orang yang gampang jengkelan. Karakter legowo pasti lebih sehat daripada orang yang gonduan, jengkelan, batekan, dan sebagainya. Jangan bisa bayangkan ketika seseorang dia itu longgar hatinya, psikologisnya benar-benar tertata rapi, dia itu mengerti banget tentang bagaimana menyikapi kehidupan ini. Ketika ada teman yang mengecewakan, ya sudahlah, saya maafkan, di cleaning, dibersihkan dari dendam terus, maka ini orang akan cenderung sehat dan berumur panjang. Tapi kalau sedikit-dikit gondok, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit dendam, dikit-dikit ngumpat, dikit-dikit marah, update status, dunia ini jadi sempit, macam-macam, ini insya Allah cepat mati.
Ya begitu. Fa innar rajula, karena seorang pria la yuhramur rizqa, rezekinya itu bisa terhambat bidzambi, dengan melakukan dosa yusibu yang akan mengenai orang tersebut. Ya. Ini masih pada prinsip-prinsip umum, Mas. Prinsip umum itu adalah prinsip yang sifatnya pakem, paten, mesti benernya. Nah, yakni setiap dosa itu pasti akan menghambat rezeki. Setiap dosa pasti akan apa? Menghambat rezeki. Loh, tapi saya punya tonggo salat ora tahu. Dadi rasa takon dosa ora dosa, kuwi nggone dosa wis pokoke. Master maksiat pokoknya. Aspol-polan. Apalagi sholat sunnah, lebih-lebih baca Quran. Jilid sih orang ngerti ini jilid fotokopi. Tapi wah, rumahnya banyak, mobilnya banyak, anaknya banyak, istrinya banyak, bisa macam-macam. Terus kemudian wah, duit wis kena nggo keselimutan. Saking gampang. Itu tuker gonta-ganti mobil wis kaya tuku sandal wis gampang. Angop tok sak miliar. Tapi tidak pernah sholat. Ini fenomena apa, Mas, Mbak? Sudah dari kemarin saya sudah berulang kali sampaikan. Yang ini harus benar-benar dipegang. Di surah An'am ayat berapa? Kemarin berapa? 44. Itu benar-benar dipegang. Surah An'am ayat 44. Di surah An'am ayat 44 itu jelas sekali. Falamma nasu ma dzukiru fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika seseorang tidak mau diperingatkan oleh peringatan-peringatan Allah, justru dibukakan pintu-pintu kesenangan dalam urusan dunia. Itu. Ya tinggal seberapa dia itu bermaksiat kepada Allah. Semakin ekstrim biasanya semakin mudah. Daripada golek duit angel-angel, penggandakan uang kan beres tuh. Atau ngingut ruyul cepet. Pokoknya semakin jauh dari Allah, semakin dekat dengan setan, semakin jos. Ya kalau kelas karyawan ya paling males unuta, dapat duit kan. Kelas pejabat ya mulai dia berperilaku zalim atau apa kayak preman. Kelas pejabat lagi, kelas pengusaha, kelas pejabat lebih keras lagi, korupsi dan sebagainya. Artis kalau pengen laris ya pasang susu, irus, centong, kendil, puasa laris kan. Alias semakin orang itu ekstrim dalam urusan maksiat, sebenarnya semakin dimudahkan kesenangan duniawinya. Nah, itu namanya istidraj. Wah, enggak apa-apa Pak Ustadz, saya di istidraj enggak apa-apa, yang penting duitnya oke. Angel nih. Istidraj itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli inna kaidi matin. Maksudnya setiap orang yang diistidraj oleh Allah, setiap orang yang dia dalam kondisi dosa tapi kemudahan dunianya kok melimpah, jelas dosane jalan tapi duitnya oke, ini jelas diangkat, disukseskan, diangkat hanya untuk dijatuhkan semakin seru. Kalau 5 cm HP ini saya jatuhkan bunyinya prak. Kalau 5 meter prak. Kalau 5 kilometer itu HP. Maka semakin sukses tapi punya maksiat, hati-hati, itu namanya istidraj. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dah, kita tutup pembahasan ini, nanti dilihat sendiri. Surah apa tadi? Al-An'am berapa? 44. Buka sendiri nanti. Selanjutnya ini nanti juga akan kita bahas di Unwanul Hikam ya. Kita judulnya apa hari ini? Hikam pertama kan, rezeki atau ampas rezeki. Lah ini namanya ampas rezeki. Ampas rezeki. Ya nanti kita kupas lagi itu ampas rezeki. Namanya ampas itu ya ampas. Kayaknya ada barangnya tapi sudah hilang nutrisinya. Karena intinya rezeki itu untuk alat ibadah. Karena intinya hidup adalah untuk. Lah kalau rezeki sudah tidak menjadi ibadah berarti kehilangan inti. Kalau kehilangan inti sari namanya
ampas. Ampas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu yang di kamar mandi itu ya aslinya sate kan, gulai, terus apa lagi, nasi goreng, sing enak-enak itu ya kan, cuman itu tinggal ampas, nggak ada intinya. Itu kalau satu mangkok gitu atau 3 mangkok gitu gimana, atau satrim hanya akan menjadi penyakit. Jadi fisiknya itu ada, tapi sebenarnya tidak ada intinya, sehingga orang kalau makan rezeki haram itu tidak pernah tidak penyakitan, pasti penyakitan akhlak, penyakitan pikiran, penyakitan hati, macam-macam. Saya itu pernah dapat curhatan orang itu sugih ra karuan, punya usaha outletnya itu ada 30, ngeri kan. Tapi yang ia tanyakan, Ustaz, saya cuma mau tanya satu hal, apa itu sebenarnya hukum bunuh diri itu gimana tahu Ustaz? Berarti ini kira-kira wong tentrem mau wong mumet? Mumet kan, orang mumet. Itu 30 telet itu 30 telet apa? Karaoke Pak Ustaz, Maka ini tidak kita bahas, ini tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah rezeki yang inti rezeki, ini sarana ibadah, sarana mencari ilmu, sarana nafkah untuk keluarga, untuk menyenangkan orang tua. Yang gini-gini yang kita bahas. Lah hal itu sangat dipengaruhi oleh dosa. Bila ada dosa maka terhenti rezeki-rezeki yang baik ini. Kalau ada dosa tapi rezekinya lancar, namanya tadi apa? Istidraj. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sabata bihadal hadis, telah tercetus kesimpulan dengan hadis ini, an-irtikabar dzambi sababu hirmanir rizki, bahwa orang yang terus-menerus melakukan dosa ini akan menjadi sebab utama terhalangnya rezeki. Ya, maka kita harus muhasabah, Mas. Loh Ustaz, apa jodoh itu termasuk rezeki? Jawab dewe. Jodoh termasuk rezeki enggak? Termasuk atau tidak? Mantap toh, termasuk atau tidak? Termasuk atau tidak? Tergantung. Ada yang bukan rezeki tapi ampas rezeki. Apa itu ampas rezeki? Jodoh kok hasil pacaran, hasil zina karena LKMD. LKMD tahu ya? Lamar kari meteng dhisik. Atau MBA apa? Itu tetap ampas rezeki. Kayaknya ada wujudnya. Oh, tapi wong yang ditanam itu kedoliman, ya pastilah nanti panennya juga kedoliman. Maka tidak usah pacaran lah. Tapi syariah ini alah angel mana calon syariah bang. Tahu serasa pacaran. Mbak, besok kalau ada orang bilang aku mau jadian sama kamu, jadian itu nikah Mas gitu aja. Ya sudah, aku mau nikah sama kamu. Ya ngono wae ra wis. Wis tak kandhani iki pen sampean gampang Mas. Ya lagi. Ya. Ya. Tapi saya belum siap. Lah siapnya kapan? 4 tahun lagi ya golek liyane Mas. Karena tidak bisa orang itu kemudian proses ta'aruf terlalu lama, tidak bisa. Tidak bisa. Itu pasti nanti akan terjadi ruang-ruang dosa dan sebagainya. Oleh karena itu sekira wis mantep Mas Mbak yang sudah punya calon, sudah mantep, nanti keluar langsung bilang, Mas nikah atau sudah? Gitu, sampai neng tegas ya wis sudah. Karena ya ojo atau ya wis makanya nikah disiapkan. Yaitu kalau tetap dipaksa, ini bukan rezeki itu jodoh, tapi apa? Ampas rezeki. Ampas rezeki. Wis paham ya? Nah, jadi nanti kalau ada orang mulai mungkle dikit-dikit kelingan, dikit-dikit dan sebagainya karena pernah pacaran, pernah bareng kemana dan sebagainya, muncak bareng, muncak sing tenanan, muncak sing ora tenanan, aku kurang ngerti. Lalu kemudian diputus oleh Allah dan sebagainya, ya tinggal bilang ya. Jangan tinggal bilang yo namanya juga makan ampas mesti loro yo.
Iya aku ya sadar ampas tak pangan. Wis padha teni ampase banyak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Pakemlah Mas. Ya, yang serius untuk satu urusan ini adalah jangan pacaran. Jangan pacaran, mending nikah ya secukupnya, kenal secukupnya, kan bisa lewat media apa gitu. Terus kemudian kalau chattingan juga yang terukur, jangan semuanya dichattingkan. Wah, mau mandi, mau makan, mau tidur, ini lagi ganti baju, ya konyol lagi ngopo tuh. Itu pasti nanti akan menghalangi rezeki yang inti. Kalau toh nanti ada rezeki pasti namanya apa? Hampas rezeki Mas. Sing susah sampean. Ya wis itu sudah tit itu pokoknya tit. Sesuk terus ana sing ora usah ngaji nang Gracia maneh wis. Begitu saya mendengar ternyata pacaran haram, maka saya berhenti ngaji ngono. Bahaya. Ya ndak tahu, yang penting saya sudah sampaikan. Toh saya menyampaikannya kayak karo guyon, biar apa? Biar sampean loro-loro banget lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah. Lanjut. Khususon terutama al-kadzibu, dosa yang bernama bohong, yurithul faqra, itu akan menjadikan seorang itu fakir, menjadikan seorang itu miskin. Itu orang kalau sudah tidak bisa dipegang omongannya, ya Allah ini meh nyambut gawe nang ndi we, angel wis pokoknya. Ketemu teman gitu, ya tolonglah modali. Ora aku modali wong minggat nek sampean itu. Pokoknya masalah urusan bisa dipercaya, masalah urusan jujur atau bohong itu benar-benar kunci rezeki. Sampean punya produk apa saja, kalau cara sampean itu adalah baik, cara sampean adalah benar-benar memuaskan pelanggan, tidak ada tipu-tipu, tidak ada bohong-bohong, wis toh, hanya urusan waktu soal sugih itu asli. Tapi kalau sampean mau untung besar dengan cara nutup-nutupi aib, nutup-nutupi kerugian, nutup-nutupi sesuatu yang jelek, ada kebohongan di sana, ya Allah hancur itu soal waktu pasti. Ini zaman ngomong masih muda Mas, masih muda itu kayaknya belum berjalan, tapi di depan sudah nampak mau apa saja. Lah satu hal, sampai hari ini sudah ngaji, khususon al-kadzibu yuratul faqra, ini pegang, benar-benar pegang. Terutama dosa bernama bohong itu jelas pasti menjadikan seorang fakir, miskin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Bayangkan ada orang yang dia itu nyaris tak punya apa-apa, karena orang tersebut bisa dipercaya, dia bisa punya apa saja. Tapi kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, angel mas urip nang ndi wae. Sulit. Maka yang hati-hati dalam berkata, yang hati-hati dalam berjanji gitu ya, berjanji, hati-hati. Apakah ini rezeki juga masalah duit tok atau juga masalah jodoh? Masalah jodoh kayaknya juga. Jadi ada orang sing mbak calanang sing sering nih janji-janji tok, ada ndak? Ada kan? Orangnya hadir ndak tahu nih. Mulai sekarang saya janji tidak nakal lagi deh. Nanti kalau saya sampai nakal lagi, nanti saya janji lagi. Masya Allah. Khususan al-kadzibu yurithul faqra, khusus yang paling sering menghalangi rezeki, mempersulit rezeki adalah namanya apa? Berbohong. Waqad warada fi hadisin, waqad warada fihi hadisun khasun, dan terdapat hadis yang khusus tentang hal itu. Wa kadza naumus subhati, demikian pula yang sering menghambat rezeki adalah naumus subhati. Naum artinya apa? Naum artinya tidur. Subhati atau subhi artinya apa? Ayo coba ada orang ngerti. Subhi artinya apa? Berarti naumus subhi tidur apa?
itu dapat menjadikan orang fakir. Idealnya Mas jangan langsung tidur, ya meleklah dulu sampai minim ya sampai isyrok gitulah. Kalau memang malamnya sampean gunakan untuk produktivitas, misalkan malam kadang sampean kan mikir ke umat gitu ya. Umpamanya begitu, malam sudah produktif, terus pagi itu kudu turu, ya tahan dulu Mas, jangan habis subuh, kecuali memang kepepet karena urusan kesehatan, karena nanti akan ada acara. Kalau kepepet udahlah, namanya juga kepepet karena urusan kesehatan, urusan butuh tenaga dan sebagainya. Kalau benar-benar tidak terdesak, tidak mendesak, jangan tidur pas ba'da subuh. Kenapa? Yamna'ur rizqa, itu bisa terhalang dari rezeki. Apakah jodoh termasuk rezeki? Wis tak bekandani mau takon. Ya termasuk itu. Masya Allah. Gitu ya. Tidur ba'da apa? Subuh. Ada ndak orang yang model tidur ba'da subuh, ada ndak? Nah, saya tanya aja, ada ndak? Ada ndak? Orangnya hadir. Kayaknya sing modelnya kayak ngopo. Masya Allah. Janganlah Mas. Saya sendiri kalau ndak benar-benar ngantuk, Masya Allah. Ada perjuangan, minimal ada perjuangan Mas. Ada perjuangan. Ya, saya itu jujur saja sangat berjuang untuk tidak tidur ba'da subuh karena malam melek. Ba'da subuh itu Masya Allah luar biasa tantangan. Ya ini kisah nyata aja, wis daripada nyerita ke wong liya dadi ngrasani tadi pagi aja. Tadi pagi Masya Allah ngimami kayak ngelir. Ini sholat iki kadang-kadang kuat, kalau sudah masuk sholat kuat, tapi sebelum sholat tapi ada santri sing Masya Allah jos doa kunut suwi banget, saya sudah sujud masih ngene merem tuh ono iso lho turun. Ya saya sih husnudan, mungkin kesuwen tahajud kan. Ya kalau rotok mending, kalau tidurnya pas sujud gitu ya rotok mending gitu, tapi ini pas ngadeg loh. Kene wis sujud, assalamualaikum. Iki ojo wong ngono wong. Astagfirullah. Itu memang Masya Allah waktu perjuangan Mas, kita akui bersama itu waktu perjuangan, asli kita akui bersama, ndak munafik lagi, itu waktu perjuangan memang benar-benar Masya Allah berat. Malah ono ibu-ibu sing tahu cerita, Ustaz gimana ya kalau saya ini salam tapi di luar sholat, mikir aku salam kok di luar, lah itu salam sholat, iya itu salam sholat tapi di luar sholat. Oh, ternyata yang dimaksud beliau itu yang namanya sudah ibu-ibu sepuh kan, pas tahiyat, pas habis tahiyat sebelum sholat itu sempat godok wedang, ya godok wedang pakai ceret sing ada nging gitulah. Dia pas sholat tahiyat itu merem, terus nging, ngono kan langsung pencelat ping ke dapur, terus kelingan, ih aku rung salami. Ora, nah iki rodok guyon, ini guyon. Enggak, ini guyon. Astagfirullahaladzim. Nggak, maksudnya saya cuma mau menunjukkan bahwa waktu subuh itu waktu perjuangan Mas. Nek jenengan bilang tapi saya ngantuk banget, kabeh semua seperti itu. Tapi tolong jangan tidur ba'da subuh. Tadi pagi itu saya Masya Allah perjuangan banget, malam melek, baru luar kota langsung melek, terus kemudian malam ada pengajian sampai tengah malam, terus kemudian masih tak bablas ke melek karena masih ada wiridan-wiridan yang belum kebaca. Subuh kan jadi hebat banget rasanya. Sholat, habis sholat yang wiridan Rotibul Atas, ya, saya bilang sama salah satu santrinya wiridan. Saya masuk itu adalah untuk ngidupin kompor karena mau bikin kopi, terus saya duduk serat, itu bisa tidur duduk, kopinya sampai air itu sampai asat, sampai terus kemudian istri saya bilang, lagi kok kopi yang gosong dan sebagainya. Berarti aku merem ya. Dan lebih unik lagi begitu saya mau ngaji, santri ini mencelat kabeh. Bahagia mereka, bahagia ngelihat seperti itu.
Maksud saya begini Mas, ada perjuangan lah minimal. Ojo terus kemudian ngantuk sidik broke. Tapi ndak Ustaz, saya tuh selalu belajar karo subuh. Cuman pakai bantal ya wis merem nek kowe. Ya Allah. Ini ya. Penting ini, penting. Wa kadza naumus subhati yamna'u rizqa. Ya, tidur subuh atau tidur ba'da subuh langsung itu bisa mencegah dari apa? Rezeki. Itu nek diterus-terus ke, saya sudah punya beberapa pengalaman ya. Dulu karena sering menggatukkan itu pokoknya putra sama putri terus ketok kok lirik-lirik aneh kaya beda gitu lah, langsung tak temoke terus ta'aruf nikah terutama Rebu malam Kamis itu insya Allah selalu ada yang ta'aruf. Jadi bulan-bulan ke depan itu ketoknya mantu terus, Masya Allah. Kalau Rebu malam Kamis itu ya pokoknya habis selesai ngaji kok ada masuk ke ruang tertentu, nah itu berarti ya, lagi terjadi proses ta'aruf. Jenengan aja pengen lho Mas. Jomblo pinginan. Tapi pakai prosedur yang baik, maksud saya biar tidak pacaran, maksud saya biar selama saya masih bisa bermanfaat. Toh nanti kalau ini orang jadi menikah, tiap kali mereka beribadah baca Quran dan sebagainya itu kan berarti saya dapat pahala jariahnya, kurang lebih begitu. Dan salafun saleh termasuk Rasulullah itu salah satu kebiasaannya ya begitu, ya begitu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, ketika mereka sudah menjadi pengantin baru ya sekitar mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kan pada sering datang ya kasih kabar ini itu dan sebagainya. Biasanya kabarnya adalah kalau itu soal kabar tentang sulitnya rezeki saya cuman gampang kok. Nah, saya tanya sama si istri, masih sampean nek ba'da subuh melek atau merem? Merem Ustaz. Lah saya bilang, Mas istri jenengan sami Ustaz. Saya terus bilang, kuwi jawabannya, yaitu jawabannya usaha ndak jadi-jadi, yaitu jawabannya. Ya. Gajian urung ngasih nompo wis ana sing nampani utangan. Itu dah jawabannya, ndak usah sulit-sulit. Sampai sekian kali nikah, sekian kali tahun nikah sampai 5 tahun dan sebagainya kok yo ijik misalkan di pondok mertua indah begitu ya. Terus ya kalau di pondok mertua indah mapan bisa ngasih sesuatu untuk mertua, enggak kadang-kadang ngasih mumet. Mertua anggar meh lunga ki mantuku meh ming di mana kate ora digawean kok sibuk men. Ya Allah, jawabannya simpel. Ketika sudah sampai rumah atau sampai pondok begitu saya tanya, cuman yang saya tanya pertama udah itu. Ba'da subuh. Lebih parah lagi ada yang bilang, saya ndak tidur ndak ba'da subuh Ustaz. Lah terus wong subuhan saya masih tidur. Alah gimana nih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini penting sekali Mas buat anak-anak muda. Ya, penting. Wa kathratun naumi turithul faqra. Terlalu banyak tidur pun sama bisa menyebabkan orang fakir. Wa faqral ilmi termasuk juga fakir ilmu. Aidan. Termasuk juga fakir apa? Ilmu. Dah. Pokoknya mulai hari ini Mas, ba'da subuh itu melek sekuat mungkin. Cari tempat-tempat ngaji atau tempat-tempat pengajian yang ba'da subuh. Kalau sekira sendirian kok melek, sulit, melek berat dan sebagainya. Demikian pula yang suami istri carilah kegiatan masak-masak atau bersih-bersih atau apa. Syukur-syukur ikut kajian bareng di beberapa masjid ba'da subuh itu rutin. Gitu ya. Masya Allah. Saya rasa cukup untuk ta'limul muta'alim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kitab Unwanul Hikam. Ini lagi diproses ya Mas bukunya, nanti yang sudah pesan besok bisa diambil di depan karena pre-order itu. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita hikam 1.
Nama kitabnya Unwanul Hikam, bukan Hikam Ibn Athaillah, itu ketinggian kalau buat anak-anak muda. Tapi Hikam Al-Busti, Unwanul Hikam li Syekh Abdul Fat Ali bin Muhammad bin Husain Al-Busti. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu wa ribhuhu ghayra mahdil khairi khusranu. Bertambahnya kekayaan duniawi ya, bagi seseorang itu merupakan kekurangan. Jadi tambah tapi sebenarnya kurang. Sebab mirip-mirip umur itu loh. Kalau sampean umurnya 32 misalkan, terus kemudian ulang tahun menjadi 33, saya tanya bertambah atau berkurang? Berkurang. Hari ini sampean misalkan dapat duit 1 juta, begitu ya, 1 juta. Tadinya cuman 500.000 menjadi 1.500.000. Saya tanya bertambah atau berkurang? Jawab bertambah atau berkurang? Bertambah atau berkurang? Wah, matematika ini pertanyakan sebenarnya. 500.000 terus kemudian dapat 1 juta, jadinya berapa? 1.500.000. Bertambah atau berkurang? Ya berkurang bos. Wong itu nurunkan jatah. Total kita rezeki hidup di dunia itu sudah terjatah sekian ton beras, akan menghabiskan memutarkan uang sekian juta misalkan, minumnya juga sekian tangki itu selama hidup. Terus kemudian hari itu diturunkan jatahnya 1 juta. Berarti bertambah atau berkurang? Bertambah. Enggak, saya cuma ngetes pemahaman zaman. Secara zahir bertambah, secara hakiki berkurang. Ya, secara hakiki berkurang. Ya, ono sing urung paham gitu ya. Bu Bito bertambah berkurang. Iki ngaji apa matematika toh? Takon konco niku. Tanya temannya. Ya. Waribhuhu ghairu mahdil khairi khusranu. Dan ketika uang itu, jatah uang itu turun dari jatah yang ada di Lauhil Mahfuz turun ke bumi, alias jatahnya sekian terus kemudian berkurang 1 juta itu, kalau 1 juta itu ternyata tidak difungsikan untuk alat ibadah, lah inilah orang yang benar-benar merugi. Kalau tidak difungsikan untuk apa? Ibadah. Atau kalau cara mendapatkannya tidak ibadah, prosesnya tidak ibadah, dialokasikannya bukan ibadah. Itu wong jatah kan ada toh, jatah 1 juta itu pasti ada. Terus kemudian sama nurunkannya pakai berbohong. Wong ora berbohong saja memang sudah ada jatahnya, kok berbohong, kan konyol. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Konyol kan? Misalkan jatah zaman umurnya misalkan ya tinggal berapa, pinginnya umur berapa tahun, misalnya request Mas, pingin umur berapa tahun? 200 tahun, kesuwen nanti saya bosan urip. Berapa? Sebut saja masih 50 tahun mendatang ya, 50 tahun mendatang. Setiap 1 tahunnya 10 juta misalkan. Oh, 1 tahunnya. Setiap 1 tahunnya 100 juta Maya. Nah, lalu kemudian sebut saja bulan ini dia turun 10 juta, itu umama ya, tidak usah pakai matematika ngel-ngel, pokoknya turun 10 juta, des 10 juta. Loh, 10 juta ini pasti turun Mas, karena memang jatahnya masih berapa, 100 juta untuk tahun tersebut. 10 juta ini pasti turun. Loh, turunnya kok pakai bohong, konyol, rugi banget. Atau turunnya itu bukan pakai bohong, pakai dagang misalkan, nggak ada bohongnya dalam dagang, tapi kemudian penggunaannya bukan untuk ibadah, ini konyol lagi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tanya sama sampean semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, ya, tidak diciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Berarti inti hidup di dunia untuk apa? Lalu adanya rezeki itu berarti intinya untuk bekal apa? Ibadah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Loh kalau kehilangan inti, ada rezeki tadi 10 juta, ia kehilangan inti saat mendapatkannya karena dia ada bohongnya, ada ghorornya, ada tipu-tipunya, ada ngambil milik orangnya, zalim dan sebagainya. Padahal pasti kita pakai itu 10 juta. Tapi kok saking khawatir orang di duit sehingga bohong dan sebagainya, maka berarti apa yang terjadi adalah khusran. Khusran itu ya tadi itu rugi. Kenapa ruginya? Karena kehilangan inti. Iya 10 juta itu bukan rezeki tapi apa? Ulangi. Iya 10 juta itu bukan rezeki tapi apa? Ampas rezeki. Itu ampas rezeki. Pasti nanti dorongnya itu dorong untuk yang buruk-buruk. Dorongnya untuk dorong yang buruk-buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Atau dapat tapi tidak ada yang digunakan untuk sarana ibadah. 10 juta itu benar-benar gue gawe muspro lah ya. Pokoknya nggak yang buat untuk ibadah lah, semuanya buat untuk yang sombong-sombongan gitu. Begitu ngantenanya harus langsung dilalah iso rezekinya lancar ya kan, wah harus langsung iso tuku Honda Jazz bersama istrinya mampir ngarep mantan. Nyesel ora gue. Itu kan gue pamer-pameran, tuh buat apa seperti itu? Mas reuni barang itu kan, ya begitu. Jadi kehilangan apa? Inti. Pasti menjadi apa? Ampas dan tidak enak, asli tidak enak. Kalau sampean termasuk orang yang disayang oleh Allah dan sampean di dalam diri rumah sampean kok ada ampas rezeki, maka terjadi kisahnya persis seperti kisahnya seorang yang datang kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i itu istimewa, orang cerdas luar biasa, analisanya kuat sekali, hafalannya banyak, Al-Quran hafal sejak kecil. Beliau kalau membaca kitab itu bagian kanan, yang kiri ditutup. Kenapa? Ngelirik tok apal. Kita sudah ngulang, rapal malah mumet tok. Imam Syafi'i luar biasa. Datang orang kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kepada orang terbaik zamannya, terbagus, the best itu orang Imam Syafi'i. Ada orang datang kepada beliau mengeluhkan tentang masalah rezeki. Ya Imamuna, wahai imam kami, ya Syekhuna, wahai guru kami, saya ini rezeki tidak pernah cukup, kurang terus, pokoknya kurang terus, dan kurangnya benar-benar kurang, bukan merasa kurang tapi benar-benar kurang, tidak pernah cukup. Makin kesini makin nombok, makin habis, nanti saya makin tidak punya apa-apa. Kerjaanmu apa? Kerjaanku ini. Gajimu berapa? Sebut saja, dia bilang gajinya 2 dinar gitu aja misalkan. 2 dinar. Oh ya sudah. Besok bilang ya nggak usah 2 dinar, wis contoh sing paling gampang berapa ya? 3 gitu ya, 3. Ya, 3 dinar gitu. Berapa gajimu? 3 dinar. Besok bilang sama bosmu suruh gajinya cukup dengan 2 dinar aja. 3 enggak cukup kok, malah 2. Wis toh, kesini mau apa? Minta nasihat. Ya wis itu. Ya. Jangan. Nah, murid zaman biyen gampang kok ngono. Zaman saiki, Ustaz gimana itu dalilnya? Alah sangat. Wis ana dalile sahih ndak itu. HR-nya. Saya tuh pernah bingung ditanya HR-nya. Wong aku tuh ngaji ki ora tau nganggo HR. Wong nganggo bahasa Arab kan rawahu kan begitu. HR-nya ki opo? Masyaallah, manusia terjemahan. Pulang. Ini orang pulang. Begitu pulang, tadinya gajinya berapa? 3. Disuruh gaji berapa? 2. 3 aja tidak cukup, apalagi 2. Ya bener lah. Setelah sekian waktu datang lagi kepada Imam Syafi'i. Ya Imamna, 3 aja tidak cukup, apalagi 2. Ya sudah, katakan Imam Syafi'i, kesini mau apa? Minta nasihat. Bener, dah. Bilang sama bosmu, minta gaji 1 saja. 3 tidak cukup, 2 tidak cukup. Suruh berapa? Wong biyen manut samikna nek cah saiki ketoke sesat iki. Pulang ini tamu, pulang.
Begitu tamu qadarullah, atas kuasa Allah, atas izin Allah, ini cukup 1 dinar, benar-benar cukup 1 dinar. Tapi datang lagi, bukan apa-apa, pengen tanya, heran aja, kenapa 1 malah cukup, 2 tidak cukup, 3 tidak cukup, ini 1 malah cukup, heran. Imam Syafi'i itu jawabnya gampang, jawabnya itu pakai analog seperti ini ya. Ini minuman ya, bentar sebelum dibuat contoh minum dulu. Beliau mengibaratkan simpel seperti ini. Ini kalau ada air putih ya, air putih bersih. Kalau yang dicontohkan di dalam kisah sih susu, tapi ini sebut saja air putih. Air putih seperti ini kan bersih, bisa diminum. Lalu kemudian kecampuran kotoran dikit, misalkan tai cicak gitu, itu bisa diminum enggak? Semuanya diapakan? Buang semua. Sama kalau ada rezeki yang asli, rezekimu yang halal, yang berkah, lalu kemudian kecampuran yang haram, yang gara-gara nipu, gara-gara ngapusi, bukan hakmu karena zalim dan sebagainya, itu namanya kecampuran tai cicak. Jadi semuanya tidak kepakai, semuanya tidak cukup, semuanya tidak bisa dipakai. Understand? Jadi kalau ada rezeki yang haram itu kemudian dicampur dengan yang halal, berarti yang menang mana? Yang haram, sama-sama menjadi rusak. Lah kamu itu dengan kondisi cara kerjamu seperti itu, gajimu itu 1, kalau kau sampai dapat 2, itu pasti dapat tips sing ora-ora. Apalagi 3 itu mesti ada proyek sing aneh-aneh. Kok ngerti? Sallallahu Nabi Muhammad. Dia Mas ya. Nah, besok nek sampean wis nikah tuh Mas, cerita kong ini sering diceritake sama istri sampean Mas. Ngene lho Dek. Tak andani. Ini walaupun cuman 10.000 Dek, tapi halal, spesial untukmu. Nek istrinya wis tahu ngaji ya Mas, saya juga paham itu 10.000 yang penting halal. Nek urung tahu ngaji haram berapa pos juta kene korne. Makanya Mas, golek sing wis tau ngaji. Wonge nang daerah kene cedhak tenang. Masya Allah, ya Allah, ya Rahman. Itu ya bisa membedakan antara rezeki dengan apa? Ampas rezeki. Dan kalau ada inti rezeki kok campur ampas rezeki, ya semuanya jadi ampas lah. Coba sampean ke kamar mandi membawa sebungkus sate kambing, terus dicampur. Tega enggak? Tega kan? Maka semuanya jadi buruk semua. Ngono dibayangke ya mesti guyu. Astagfirullahaladzim. Paham ya, mana rezeki, mana ampas rezeki. Nah sekarang bagaimana cara agar menjadi inti rezeki? Terus kemudian tentu harus ada niat ibadah. Niat apa? Ibadah. Tapi niat ibadah saja tidak cukup. Ya, niat ibadah saja tidak cukup. Yuk, sampean kerja untuk apa? Untuk ibadah. Niatnya ibadah. Untuk siapa? Untuk Allah. Lah kerjanya apa? Ya, togel Pak. Berarti niat tok ora cukup. Niat saja tidak cukup. Ini insya Allah akan kita bahas besok. Jadi syarat, ada 4 syarat ya agar rezeki, proses rezeki atau kerja itu menjadi ibadah. Ada 4 syarat. Ada berapa? 4 syarat agar mencari rezeki adalah menjadi ibadah. Ada 4 itu apa saja? Insya Allah besok pas ketemu lagi. Ini saya ada tamu, saya minta ridhonya jenengan, tak potong 10 menit, tidak apa-apa. Nanti insya Allah besok pas ngaji Senin malam mendatang, saya tambahi bukan 10 menit karena saya dermawan ya, 10 menit jadi 10 jam lah. Gitu ya. Matur nuwun, terima kasih, jazakumullah. Saya terima kasih. Insya Allah besok Rebu jadi ini kita ngecor lantai 3.
Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, itu benar-benar berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wong kita ini kalau pas lagi ngaji seperti ini paling dapatnya berapa tadi? 2 atau 3 juta, padahal ngecor itu butuhnya puluhan juta. Tapi kok yut ono dan cukup. Saya curiga uang sampean berkah. Alhamdulillah. Sedikit tapi cukup, sedikit tapi cukup. Alhamdulillah. Maka sing penting maksimal, karena saya yakin jenengan masih muda-muda kayak gini, kok tiba-tiba sedekah langsung mobil, kok yo mobil sopo gitu ya. Tapi ada yang bisa, Allah alam kan ya. Maksud saya yang penting kita itu bergerak menuju maksimal. Kita umur segini ya yang maksimal sholatnya, maksimal sedekahnya. Nanti oleh Allah ditumbuhkan lebih banyak lagi rezeki kita. Ya maksimalnya di perjalanan itu, di umur itu. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Paham ya? Kalau kita di umur sekian kok sudah tidak memaksimalkan sesuatu, ya nanti tumbuhnya agak lambat. Ya, setiap kita nanti pasti bertumbuh, terutama tumbuh secara ibadah, secara kematangan jiwa, terus kemudian keistiqomahan, secara apa lagi? Yang ya termasuk rezeki dan sebagainya. Nek masalah jodoh sampean pengen yo monggo ra yo wis gitu kan. Itu aja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.